Selamat siang Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Maria Yutrena Kepi dari Prodi PPN tingkat 1B. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang andrologi dasar. Andrologi berasal dari bahasa Yunani, andros yang berarti laki-laki dan logia adalah spesialisasi medis yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara khusus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pria. Andrologi merupakan ilmu yang khusus mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pria. Infertilitas merupakan kegagalan konsepsi setelah sekurang-kurangnya 1 tahun berhubungan seksual dengan frekuensi yang normal tanpa kontrasepsi. Infertilasi primer, suatu pasangan di mana istri belum hamil walau telah berusaha selama 1 tahun atau lebih dengan berhubungan seksual yang teratur dengan adekuat tanpa kontrasepsi. Infertilitas sekuler, bila suatu pasangan di mana sebelumnya istri telah hamil tapi kemudian tidak hamil lagi walau hal tersebut telah melakukan hubungan seksual secara teratur dan adekuat tanpa kontrasepsi. Faktor risiko infertilitas pria ini diantaranya usia. Seiring bertambahnya waktu, level testosteron darah akan semakin menurun dan risiko infertil pun menjadi 2 kali lipat pada usia lebih dari 25 tahun dibandingkan dengan pria dengan usia di bawah 25 tahun. Obesitas, disregulasi endokrin pada orang dengan obesitas dapat meningkatkan faktor risiko infertilitas. Alkohol, konsumsi alkohol akan merusak aksis HPT dan berpengaruh pada proses spermatogenesis yang mengakibatkan penurunan kualitas sperma. Paparan dalam pekerjaan, adanya korelasi yang kuat antara kadar Pb dan Sb dengan perburukan kualitas semen dan korelasi lemah yang ditunjukkan oleh Hg. Olahraga berat dengan jangka panjang dapat mempengaruhi kualitas parameter semen dan menurunkan jumlah testosteron total. Merokok, faktor resiko ini masih kontroversial terhadap kejadian infertilitas pria. Laptop dan telepon seluler, paparan laptop jangka panjang dapat meningkatkan suhu skrotum dan berdampak negatif pada parameter sperma. Stres, adanya penurunan parameter sperma yang signifikan pada pria yang di bawah tekanan stres. Testis, yang pertama, anatomi testis. Testis atau orcis merupakan organ reproduksi terpenting di antara organ reproduksi pria lainnya. Testis berjumlah 2 buah dengan bentuk ovoid, agak gepeng dengan panjang sekitar 4-5 cm atau 1,5-2 inci dengan diameter 2,5 cm atau 1 inci, berwarna putih, di mana testis sebelah kiri lebih rendah daripada testis sebelah kanan. Yang kedua, histologi testis. Setiap testis dilapisi dengan kapsul jaringan ikat tebal yang disebut dengan tunika albuginia. Bagian posterior tunika ini menebal dan meluas ke dalam sebuah testis untuk membentuk mediastinum testis. Septum testis merupakan jaringan ikat fibrosa tipis yang memanjang dari mediastinum atau tunika albuginia dan membagi interior testis menjadi sekitar 250 kompartemen piramidal atau lobuli testis yang masing-masing mengandung 1-4 tubuli seminiferi kontur T. Yang ketiga, fisiologi testis. Testis merupakan sistem reproduksi pria yang memiliki 2 fungsi. Yang pertama, fungsi reproduksi, di mana testis memproduksi spermatozoa melalui proses spermatogenesis. Yang kedua, fungsi hormonal, di mana sel Leydig yang tersebar di jaringan ikat tubulus seminiferus akan dirangsang oleh LH menghasilkan hormon testosteron yang penting bagi pertumbuhan dan pembelahan sel-sel germinal testis pada tahap pertama spermatogenesis dan metabolitnya, yaitu dihidrotestosteron yang berfungsi untuk perkembangan seks sekuler pada pria. Sel Sertoli menghasilkan
estrogen yang dibentuk oleh testosteron ketika sel ini dirangsang oleh FSH, namun fungsi ini belum jelas. Yang keempat, patologi testis. Hipogonadisme pada pria merupakan suatu kelainan gonadal yang ditandai dengan penurunan abnormal dari aktivitas fungsional testis. Hipogonadisme ini dapat terjadi secara primer yang diakibatkan oleh kerusakan sel-sel Leydig dan dapat terjadi juga secara sekunder karena disfungsi unit hipotalamus sampai hipofisis. Hipogonadisme sekuler kemudian dibagi lagi menjadi disfungsi hipotalamus dan disfungsi hipofisis. Disfungsi hipotalamus dan disfungsi hipofisis ini akan menyebabkan hipofungsi sel-sel Leydig. Pencemaran udara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 mengenai pengendalian pencemaran udara, Bab 1 disebutkan bahwa pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Polutasi asap kendaraan bermotor. Yang pertama, karbon monoksida merupakan salah satu polutan yang paling umum yang terdistribusi secara luas. Yang kedua, nitrogen oksida merupakan gas yang termasuk pada kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer. Yang ketiga, sulfur oksida merupakan gas yang berbau tajam dan tak berwarna. Sulfur oksida adalah salah satu gas pencemar udara di mana emisi sulfur oksida terbentuk dari fungsi kandungan sulfur yang terdapat dalam bahan bakar fosil seperti minyak, gas, batu bara, dan kandungan sulfur dalam pelumas. Sulfur oksida ini terdiri dari sulfur dioksida dan sulfur trioksida. Yang keempat, hidrokarbon merupakan gas yang tidak begitu merugikan manusia, namun gas ini merupakan penyebab terjadinya kabut campuran asap. Yang berikut, timbal. Timbal terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama, karakter dan sifat timbal atau yang dalam bahasa Latin disebut dengan Pb merupakan suatu logam berat berwarna abu-abu kebiruan. Yang berikut, sumber daya dan kegunaan. Timbal merupakan bagian dari gerak bumi. Timah sulfit atau galena merupakan jenis timah terbanyak yang terdapat di alam. Yang berikut, toksikokinetik Pb merupakan suatu perjalanan toksikan dalam tubuh manusia mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama, absorpsi. Pajana Pb dapat berasal dari makanan, minuman, udara, dan lingkungan kerja yang tercemar Pb. Yang kedua, distribusi pajana Pb yang terabsorpsi akan didistribusikan oleh pembuluh darah dari 30-40% Pb yang masuk ke aliran darah. 99% Pb tersebut akan diakibatkan oleh eritrosit dan hanya 1% Pb yang terdapat dalam plasma. Yang ketiga, metabolisme Pb anorganik tidak dimetabolisme di dalam hepar, tapi Pb anorganik ini langsung diekskresikan tanpa diubah terlebih dahulu bentuknya. Pb anorganik diekskresikan melalui urin dan feses dengan ekskresi utama melalui urin. Yang keempat, ekskresi Pb dapat melalui berbagai cara, namun ekskresi utamanya melalui ginjal dan saluran cerna. Pengaruh Pb terhadap testis. Testis merupakan salah satu target organ dari kejadian keracunan Pb, di mana Pb mampu merusak fungsi dan struktur dari testis. Pb dapat menginduksi stres oksidatif di jaringan dan organ testis yang dapat menyebabkan kerusakan oksidatif. Kerusakan oksidatif ini dilakukan dengan dua cara yang saling berhubungan. Yang pertama, dengan menghasilkan reaktif oksigen spesies termasuk hidrogen peroksida, singlet oksigen, dan hidroperoksida. Kedua, mengurangi cadangan antioksida dalam tubuh dengan terus menghasilkan ROS.
Disfungsi ereksi. Yang pertama, disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk memuaskan kinerja seksual. Dua aspek utama ereksi adalah ereksi refleks dan ereksi psikogenik. Yang kedua, etiologi disfungsi ereksi seringkali disebabkan oleh beberapa faktor. Etiologi disfungsi ereksi ini disingkatkan sebagai impoten. Anatomi penis. Yang pertama, penis terbentuk dari 3 struktur silindris, sepasang corpora cavernosa dan 1 corpus spongiosa atau tempat jalannya uretra yang terselimuti oleh jaringan subkutan dan kulit. Yang pertama, tunika albuginia merupakan fleksibilitas, rigiditas, dan kekuatan jaringan ke penis. Tunika tersebut yang menyelimuti corpora cavernosa memiliki struktur biliar dengan multiple sublayer. Yang kedua, corpora cavernosa, corpus spongiosum, dan glans penis. Corpora cavernosa penis terdiri dari 2 spons, yaitu silinder yang diselimuti tunika albuginia dan dipisahkan oleh septum. Septum antara 2 korpus yang bersifat inkomplit di manusia, tetapi ada yang bersifat komplit di beberapa spesialis anjing. Yang berikut, diagnosis. Yang pertama, untuk memastikan diagnosis pasien, tetapi juga dapat memastikan tingkat keparahan dari disfusi ekresi yang dialami pasien dan jenis terapi yang akan diberikan kepada pasien. Yang berikut, menentukan apakah pasien memang menderita disfungsi ekresi atau disfungsi seksual yang lain atau penurunan libido, ejakulasi dini, ejakulasi retrograde, tidak menikmati orgasmus atau anorgasmus. Yang berikut, untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan adanya disfungsi ereksi. Yang berikut, wawancara atau anamnesis yang tercemat dalam membedakan antara penyebab psikogenetik dan organik. Disfungsi ereksi disebabkan oleh faktor psikogen biasanya menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya mendadak dan didahului oleh peristiwa tertentu, misalnya sehabis cerai atau ditinggalkan istri atau pasangannya, keluar dari pekerjaan atau tekanan kejiwaan. Yang kedua, situasional, yaitu disfungsi timbul bila hendak melakukan aktivitas seksual dengan wanita tertentu, tetapi ereksi timbul kembali jika hendak berhubungan dengan wanita lain. Tidak jarang pasien masih dapat merasakan ereksi yang maksimal dengan masturbasi atau membayangkan atau menonton film porno, tetapi penis kembali lemas pada saat akan melakukan senggama. Yang ketiga, ereksi nonturnal atau ereksi yang timbul pada saat bangun pagi masih cukup kuat, tetapi pada siang hari ereksi menurun atau bahkan tidak bisa ereksi sama sekali. Gangguan pubertas. Yang pertama, pubertas merupakan suatu tahap dalam proses tumbuh kembang. Sebagai suatu tahap fisiologis, pubertas yang terjadi akan diikuti kemampuan dalam berproduksi. Pada laki-laki, manifestasinya dalam bentuk spermatogenesis, sedangkan pada wanita berupa ovulasi. Yang kedua, perubahan hormonal pada masa pubertas. Sebelum pubertas, steroid gonad dalam jumlah yang kecil mampu menekan aktivitas hipotalamus dan hipofisis. Penyebab pubertas terlambat pada anak laki-laki dan wanita. Yang pertama, gangguan temporer sekresi gonadotropin dan steroid seks. Gangguan fungsional ini dapat terdiri pada 3 kondisi yang berbeda dengan frekuensi terbanyak ialah konstitusional delay of puberty. Yang kedua, kegagalan dari poros hipotalamus hipofisis dengan defisiensi sekresi gonadotropin atau hipogonadotropik hipogonadisme. Yang ketiga, kegagalan gonadal primer yang mengakibatkan hilangnya kontrol umpan balik negatif dari gonadotropin yang menunjukkan peningkatan konsentrasi gonadotropin plasma. Sekian dan terima kasih. Ini saja materi yang ingin saya sampaikan. Selamat siang, Ibu.